Salam damai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kiranya saudara-saudara selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan Keluaran 20 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mau belajar dari firman ini. Kita mau belajar dari perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ternyata dulunya kita dari hidup di dunia ini, kita sudah diperbudak oleh dunia ini. Kita dibawa ke dalam perbudakan. Kita dilupakan kepada Allah dan kita diajarkan untuk mencintai dunia ini, mencintai segala keindahan dunia ini. Bahkan Yesus sendiri pun juga pernah dicobai oleh yang penguasa dunia ini, yaitu iblis. Sehingga Yesus kuat menanggung segala tipu daya iblis. Ternyata iblis tidak bekerja sampai di situ. Sampai ke anak cucu kita, sampai keturunan kita, iblis selalu ingin membawa kita kepada perbudakan. Iblis ingin membawa kita mengajak kita untuk mencintai dunia ini, supaya kita dibenci oleh Allah. Itulah pekerjaan iblis, supaya kita dibinasakan, supaya kita mati di dalam dunia ini, dan kita mati di luar Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, begitu lama kita diperdaya oleh iblis, sehingga iblis tidak diam untuk menyusahkan hidup kita, membawa kita kepada kematian bersama-sama dengan dia. Tetapi Tuhan membawa kita kepada kehidupan. Dari dulu Tuhan telah mengeluarkan kita dari perbudakan itu. Tuhan membebaskan kita, memikul, menggalip, dan supaya kita tidak lagi masuk ke dalam perbudakan. Tetapi begitu banyak saudara-saudara kita yang masih ingin masuk ke dalam perbudakan itu. Karena di dunia ini begitu banyak kesenangan-kesenangan yang dijanjikan, begitu banyak tipu-tipu daya iblis dalam hidup kita, sehingga kita menjadi mati dan tidak berkenan di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, janganlah kita kembali lagi kepada perbudakan. Tuhan sudah membebaskan kita. Jangan kematiannya di kayu salib menjadi percuma oleh perbudakan-perbudakan, oleh kembalinya kita kepada perbudakan. Perbudakan dunia memang menjanjikan segala hal yang indah. Dunia memang menjanjikan segala hal yang menarik. Bukannya kita tidak boleh kaya, bukannya kita tidak boleh berhidup berkelimpahan. Tetapi jangan kita sampai melupakan Tuhan Allah kita yang menciptakan kita, yang mengajak kita untuk ke kehidupan yang sampai selama-lamanya. Jadi dunia ini cuma sementara, yang membuat kita mati dan kita tidak bisa dibangkitkan, kita tidak bisa diselamatkan, kita tidak bisa dibawa kembali kepada kehidupan yang akan datang. Tuhan memang mengajarkan kita supaya jangan masuk kembali ke dalam perbudakan.
Tapi kadang-kadang kita tidak tahan dalam penanggungan. Penanggungan di sini kita tidak tahan dengan kekurangan, kita tidak tahan dengan kelaparan, kehausan, tidak punya ini, tidak punya itu. Bukannya tidak boleh, bukannya tidak boleh kita untuk menjadi kaya, bukannya kita tidak boleh menjadi mobil. Tetapi jangan karena keinginan dunia kita mengesampingkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau anak-anaknya kaya, Tuhan mau anak-anaknya diberkati, Tuhan mau anak-anaknya hidup berkelimpahan. Tetapi tidak mencintai dunia, karena dunia penuh dengan perbudakan, penuh dengan tipu daya iblis, penuh dengan kematian. Jadi saudara-saudara, selalulah hidup di dalam Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir kepada saudara-saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Tuhan juga tidak mau kita hidup di dalam kesesatan. Jadi saudara-saudara, kiranya apa pekerjaan Tuhan mengeluarkan kita dari tanah Mesir, dari perbudakan, kiranya kita harus menghargai apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita, sehingga kita hari ini bisa diselamatkan, bisa bebas dari perbudakan, hidup bersama dengan Kristus. Itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Itu adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Di dalam Keluaran 20 ayat 1 ini, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Berarti di sini Tuhan tidak mau kita anak-anaknya dijadikan budak oleh dunia ini. Berarti Tuhan itu tidak mau kalau anaknya itu diambil oleh dunia ini. Tuhan mau merangkul lagi kita kembali kepada sorga. Tuhan mau kembali lagi kita kepada asal usul kita. Dan Tuhan mau kita hidup selama-lamanya bersama dengan Allah itu sendiri. Jadi Tuhan tidak mau kita hidup selama-lamanya di dunia ini. Tuhan juga tidak mau selama-lamanya kita kena tipu daya oleh iblis. Jadi saudara-saudara, tinggalkanlah segala keinginan dan tipu daya iblis. Jangan kembali kepada budak, karena kita bukan anak-anak dunia. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak terang. Jangan kita mencabulkan diri kita kepada dunia ini. Jangan kita kembali lagi kepada hal-hal yang sifatnya tidak kekal. Jadi kembalilah lagi kita kepada Allah. Hiduplah selalu bersekutu dengan Allah. Cintailah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah hukum yang utama dan terutama yang Allah kita berikan kepada kita, supaya kita mencintai Allah kita. Bagaimana kita mengasihi Allah kita, bagaimana Dia sudah berkorban untuk kita, mengeluarkan kita dari perbudakan, kita menjadi anak. Jadi saudara-saudara, jangan biarkan sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Jangan sia-siakan kematian Tuhan untuk kita. Dia mau mati untuk kita supaya kita hidup dan hidup berkelimpahan. Salam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.